Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Bersepeda terkadang dianggap sebagai bentuk olahraga dan kesenangan yang hanya diperuntukkan bagi anak-anak atau penggemar olahraga yang paling rajin. Namun, jika kita telisik lebih dalam, bersepeda adalah olahraga yang sangat cocok untuk semua orang, termasuk orang yang berusia di atas 60 tahun. Setiap orang harus menjalani gaya hidup yang aktif. Salah satunya adalah dengan mengendarai sepeda. Tetapi ada banyak alasan khusus mengapa meluangkan waktu untuk bersepeda di kemudian hari itu penting. Kemarin, ketika saya bersepeda di Car Free Day Dago, saya istirahat, duduk santai di kursi-kursi yang ada di trotoar Jalan Dago dengan pesepeda yang sudah lanjut usia. Yang termuda berusia 56 tahun dan yang tertua 76 tahun. Bersepeda memang tidak mengenal usia. Cara ideal untuk tetap aktif. Sepanjang hidup kita berulang kali diberitahu untuk tetap aktif dan berolahraga sebanyak mungkin. Ini bisa menantang, baik dari sudut pandang fisik dan logistik, tetapi terutama seiring bertambahnya usia. Gaya hidup aktif berarti kita melakukan aktivitas fisik sepanjang hari. Setiap aktivitas yang membuat kita bangun dan bergerak adalah bagian dari gaya hidup aktif. Aktivitas fisik termasuk olahraga seperti berjalan, bersepeda, atau mengangkat beban. Bahkan, hanya sekedar turun naik tangga juga termasuk melakukan olahraga. Aktivitas fisik berbeda dengan aktivitas lainnya, seperti membaca buku. Aktivitas seperti ini disebut sedentary alias mager. Gaya hidup yang tidak banyak bergerak berarti kita duduk atau tidak banyak melakukan gerakan fisik di siang hari. Gaya hidup aktif memiliki banyak manfaat, seperti membantu kita mencegah atau mengelola kondisi kesehatan. Nah, rutin bersepeda juga termasuk salah satu gaya hidup yang aktif. Manfaat bersepeda tidak bisa diremehkan. Sebagai permulaan, bersepeda merupakan salah satu bentuk olahraga yang ringan untuk tubuh. Bersepeda juga digolongkan sebagai bentuk latihan berdampak rendah karena melibatkan gerakan rotasi. Tidak seperti banyak olahraga lainnya, sifat bersepeda berdampak rendah secara dramatis dapat menurunkan risiko cedera. Tapi perlu diingat, hanya karena dianggap berdampak rendah bukan berarti tidak berdampak positif bagi tubuh. Mirip dengan berlari atau bentuk olahraga lain yang lebih berat, bersepeda akan melatih sistem kardiovaskular menjadi lebih baik dan kuat yang membantu menjaga kesehatan jantung lebih lama. Menurut NHS, National Health Service, Departemen Kesehatannya Inggris, bersepeda secara teratur dapat membantu memerangi timbulnya penyakit kronis seperti penyakit jantung, diabetes tipe 2, dan stroke. Bersepeda di alam bebas. Berolahraga di gym memang bermanfaat, tetapi salah satu keuntungan mengayuh sepeda adalah membuat kita keluar. Bersepeda adalah alasan yang bagus untuk bangun dan menikmati alam bebas. Memang, risiko bersepeda di ruang terbuka seperti tersenggol kendaraan lain, menghirup polusi udara dari knalpot kendaraan bermotor bisa dialami ketika kita bersepeda di ruang terbuka. Tetapi sebagai penyemangat awal untuk mencintai aktivitas bersepeda lebih jauh, kita bisa bersepeda di Car Free Day, sehingga kita bisa menikmati ruang terbuka dengan suasana jalan yang ramai tanpa khawatir tersenggol kendaraan lain. Tidak harus bersepeda dari rumah bila lokasi Car Free Day jauh dari tempat kita. Kita bisa membawa sepeda dengan mobil, kemudian bersepeda di Car Free Day. Dan tidak perlu pesimis bila hanya bisa bersepeda di akhir pekan. Yang terpenting adalah memulai menggerakkan fisik kita.
itu saja sudah cukup. Tetapi bila kita memang sulit menemukan waktu untuk bersepeda di luar ruang dan hanya ada waktu di malam hari atau di awal pagi, tidak ada salahnya untuk bersepeda di dalam ruangan dengan memanfaatkan sepeda statis, sehingga kita bisa tetap menjalani gaya hidup yang aktif. Bersepeda bisa dilakukan di luar ruangan dan juga memungkinkan untuk dilakukan di dalam ruangan. Oleh karena itu, aktivitas bersepeda dapat menjadi salah satu dari sedikit olahraga yang tidak bergantung pada cuaca dan waktu. Bersepeda juga bisa dilakukan dengan tingkat intensitas yang sesuai dengan kondisi kita saat ini. Misalnya, jika kita baru sembuh dari penyakit atau jika kita sudah lama tidak aktif dan perlu kembali ke rutinitas kebugaran, kita bisa bersepeda dengan intensitas yang rendah hingga sedang. Pengaturan untuk sepeda statis dapat diatur untuk intensitas yang sangat rendah di awal, dan kita dapat meningkatkannya saat kita mendapatkan kembali kekuatan. Atau bila kita ingin bersepeda di luar ruangan, kita bisa mengatur kecepatan yang tidak terlalu tinggi, misalnya berkisar antara 15 hingga 20 km per jam, dengan putaran pedal antara 70 hingga 80 rpm. Kalau kita merujuk pada rekomendasi WHO, di mana kita sebaiknya berolahraga dengan intensitas sedang setidaknya 150 hingga 300 menit per minggu atau 25 hingga 50 menit per hari dengan diselingi 1 hari istirahat total, tentunya tidak terlalu menyita waktu kita. Bersepeda 25 menit bisa kita lakukan sebelum berangkat kerja, baik bersepeda di luar ruang maupun bersepeda di dalam ruangan. Bersepeda tidak hanya membuat tubuh kita bugar, bahkan akan lebih banyak insentif untuk bersepeda, karena bersepeda adalah cara terbaik untuk mencapai target itu, apapun cuacanya. Bersepeda itu sosial. Kita sebagai makhluk sosial pastinya menyukai kebersamaan dan persaudaraan, senang dalam berkumpul maupun bergaul dengan sesamanya. Tetapi kondisi kehidupan kita saat ini, khususnya di perkotaan, konsep keluarga kecil adalah yang paling banyak kita jalani. Keluarga saat ini biasanya hanya orang tua dan anak saja. Apalagi bila kita merantau ke kota di luar kampung halaman kita. Interaksi sosial jarang terjadi dengan intens dan jarang berkumpul dengan keluarga lainnya. Kalaupun kita berkumpul, biasanya hanya pada momen-momen tertentu saja, seperti Lebaran. Ditambah lagi, bila kita sudah memasuki usia lanjut, anak-anak sudah mulai sibuk dengan aktivitas mereka masing-masing. Tinggal kita berdua di rumah, menjalani hari-hari pensiun yang sunyi. Bersepeda adalah salah satu alternatif untuk tetap menjalani fungsi sosial kita. Dengan bersepeda, kita bisa bertemu dengan banyak orang, baik kita bersepeda dengan komunitas maupun bersepeda seorang diri. Ngobrol ngalor ngidul di tempat istirahat dengan orang baru dan suasana baru membuat semangat hidup kita kembali meningkat. Tidak ada lagi hari-hari sunyi, walaupun hanya di akhir pekan. Bersepeda adalah kesempatan sempurna untuk bertemu orang baru, menjadi bagian dari komunitas yang lebih luas, dan berolahraga. Manfaat bersepeda bagi kesehatan mental. Bersepeda juga tidak hanya baik untuk kesehatan fisik. Bersepeda juga menjadi sarana yang bagus untuk keluar dari depresi, kecemasan, atau stres yang tinggi. Saat kita berolahraga dengan bersepeda, tubuh kita akan meningkatkan kadar serotonin, dopamin, dan feniletilamin. Semua hormon ini membantu membuat kita merasa lebih bahagia, lebih waspada, dan rileks. Inilah mengapa penting untuk bergerak saat kita sedang down, meskipun tampaknya sulit untuk termotivasi. Menurut Better Health, bahkan aktif bersepeda setengah jam setiap hari dapat meningkatkan kesehatan fisik dan mental kita. Jelas, banyak sekali manfaat bersepeda di usia tua. Bersepeda merupakan kegiatan yang dapat dinikmati sendiri maupun berkelompok. Jadi jangan tunggu badan mulai lesu, pikiran menghadapi tekanan yang membuat kita stres, baru kita mulai bersepeda.
Bersepedalah apapun kondisi kita. Tetap aktif bergerak adalah modal awal kita untuk menikmati hidup di masa tua kita. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.